isi sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah yang maha menyaksikan menggolongkan kita menjadi orang yang selalu merasa disaksikan Allah. Karena kalau kita merasa disaksikan Allah, kita akan jadi orang ikhlas, tidak ribet, dan kita akan jadi terpelihara dari perbuatan maksiat. Kita akan maksiat karena merasa bebas, tidak disaksikan Allah. Surat Ali Imran ayat 5, Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi di bumi maupun di langit. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita sepakati dulu ini, Pak. Sampai jam berapa saya bicara harus jelas nih. Sampai jam 1, bagus. Berarti tinggal 23 lah ya. Semuanya harus terukur. Kalau gas tidak terukur bisa meledak, betul? Kalau saya lihat dari depan, ini wajahnya ada kemiripan ini. Ini wajah-wajah banyak masalah ya. Benar atau benar? Ya. Masalah itu beban atau nikmat? Orang menderita karena masalah atau karena salah menyikapi masalah. Orang tidak lulus ujian karena salah jawaban. Jadi yang bahaya bagi kita itu persoalan hidup atau sikap terhadap persoalan. Nah, itu penting sekali. Jadi, gini. Jadi, matikan saja feedback. Boleh dikecilkan sedikit? Ya. Baik Bapak Ibu yang budiman, karena waktu terbatas, saya ingin efektif sekali. Pertama ini wajah-wajah jelas wajah banyak masalah ya. Tetapi tidak ada masalah. Karena yang bermasalah adalah sikap terhadap masalah. Betul? Dalilnya apa? Al-Anbiya ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullun nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan maut. Jadi ini wajah-wajah dalam antrian. Kita sedang bukan hanya kambing yang mau dipotong kurban. Kita sudah ada nomornya ini. Tidak harus tua kalau mau meninggal, Pak. Ya, adik saya usia 25 meninggal. Artinya semua sudah ditetapkan. Semua antri ini. Rahasia kematian ada 3. 1, waktu. Kita akan meninggal pada waktu yang ditetapkan. Al-A'raf 34. Walikulli ummatin ajalun. Fa'idha ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wala yastaqdimun. Setiap umat ada ajalnya dan jikalau datang waktunya tidak bisa diakhirkan, tidak bisa dimajukan walau sedetik. Jadi kalau ada orang meninggal pasti cuma satu sebabnya. Time is up. Waktunya sudah tiba. Kapan ditulis ajal kita? 120 hari di rahim ibu udah tetapkan. Jadi kita ini sedang menuju. Ya, yang kedua, tempat. Kita akan datang tempat kematian kita. Ada pesawat Sukhoi yang nabrak Gunung Salak. Itu pilot lahir di Rusia. Tidak pernah tahu dia Gunung Salak. Lalu dia datang dengan pesawat baru dan menjemput teman-teman yang bekal juga di sana di Gunung Salak. Maka pada waktunya meninggallah di sana. Yang tidak takdirnya meninggal, ada yang ketinggalan sholat, ada yang tidak jadi. Penyebabnya apa? Karena belum waktunya. Bagaimana kalau bunuh diri? Kalau belum waktunya tidak bisa mati. Walaupun di rel kereta api. Dia berbaring di rel, kereta lewat, tetap saja dia hidup. Karena salah relnya. Begitu aja sederhananya. Oh iya, memang begitu hadirin.
Tapi kalau sudah waktunya, pasti meninggal. Yang ketiga, cara. Kita tidak tahu dengan cara apa kita akan meninggal. Ada yang di lift, meninggal di lift ada. Wah kalau gitu saya nggak mau naik lift dong, mau naik tangga. Nah justru dia bagian meninggal di tangga. Meninggal di kilometer 95 pasti kita ke sana. Meninggal di kilometer sekian, jam sekian, menit sekian, detik sekian, pasti kita ke sana. Jadi kita ini sedang menunggu waktunya. Ada yang sampai tua tuh, sampai meninggal, enggak ngerti dia mau apa di dunia ini. Apa yang terjadi di dunia? Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Nah ini yang terjadi di dunia ini, sambil nunggu mati, sepenuhnya kita diuji oleh Allah. Dan kami menguji dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Jadi ujian semuanya nih. Kan? Dicaci, ujian. Dipuji, ujian. Belum dapat jodoh, ujian. Udah dapat jodoh, ujian juga. Ada yang udah nikah belum nih akhwat? Udah kan? Tadinya kan nikah tuh ingin bahagia, betul tidak? Tapi ternyata si dia tuh ternyata salah satu sumber penderitaan, betul ya? Sama ini juga ya enggak? Mati-matian walau gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, pengen nikah sama si dia tuh habis-habisan. Dan udah nikah, salah satu penyebab apa menderita siapa? Diri sendiri. Lanjut. Sakit, ujian. Sehat, ujian. Jadi diuji. Jadi karyawan, ujian. Jadi atasan, ujian. Tanya, jawab. Mana yang lebih berat ujian dalam hidup ini? Kesusahan atau kesenangan? Ini nih kalau nggak ngerti ya kan susah. Mana yang berat dalam hidup ini, kesusahan atau kesenangan? Kelapangan atau kesempitan? Dicaci atau dipuji? Ujian yang paling berat adalah ujian yang paling sedikit yang lulus. Iya kan, maksudnya nggak ngerti gini-gini amat. Sederhana banget ini kan. Ujian yang paling berat, yang dikit yang lulus. Nah yang lulus tuh yang bagaimana? Yang lulus ujian. Yang lulus ujian itu adalah yang dengan ujian itu jadi dekat dengan Allah. Itu yang lulus. Nah sebagian besar yang nggak lulus. Kenapa nggak lulus? Karena dia jadi jauh dengan Allah. Jauh dengan Allah tuh cirinya apa? Dekat dengan nafsu. Karena nafsu ini nggak menyukai kita dekat dengan Allah. Ini pengajian begini, nafsu mah nggak senang begini, kepaksa aja takut di absen, ya kan dan lumayan ada pembagian makanan jadi. Oh iya, yes, ya auranya kelihatan dari posisi duduk aja udah ketahuan. Coba, mana yang disukai Allah? Tahajud atau tidur? Di sepertiga malam terakhir. Mana yang disukai nafsu? Tahajud atau tidur? Mana yang Bapak pilih? Tahajud atau tidur? Ah, gitu. Sederhana. Jadi ujian yang berat dalam hidup ini adalah aslinya kelapangan, kesenangan yang cocok dengan nafsu kita. Halo? Mana? Sehat atau sakit yang lebih berat? Sehat. Penjahat rata-rata sehat. Coba. Koruptor hilang ingatan. Nggak bisa korupsi. Koruptor stroke. Nggak bisa. Preman ambeien susah. Ya kan? Maksiat itu dalam sehat lebih mudah. Dipuji dan dicaci. Mana yang lebih berat? Dipuji. Dipuji itu cenderung orang yang senang dipuji, cenderung hidupnya tuh tidak bahagia. Kenapa? Karena akan sibuk menggadaikan hidupnya demi penilaian orang. Pasti casing yang dibangun. Siapa yang paling menderita di antara kita? Yang paling centil.
Kalau perempuan ya yang paling ingin dipuji, paling ingin diakui, paling ingin dikagumi, paling ingin dihormati, paling ingin diberi, udah itu. Nggak ada tenangnya hidup ini. Kenapa? Karena jadi jauh dari Allah, berharapnya ke makhluk. Benar? Nih logika paling sederhana. Naik pesawat atau naik mobil. Pesawatnya bagus, lancar, nggak ada masalah. Apa yang dilakukan penumpang? Nonton video kalau ada TV-nya. Dengar lagu, tidur, ngemil. Sedikit yang zikir. Tapi ketika ada turbulen, yuk semua zikir. Yang tidak pernah zikir juga jadi zikir. Ya kan? Kita lihat video juga ada tuh di sebuah gereja ketika ada kebakaran. Allahu Akbar, lupa Tuhan. Spontan jadi Allahu Akbar. Berapa banyak wanita jadi makin solehah gara-gara ada masalah, betul tidak? Ketika suami lincah lagi, ya Allah kita. Kalau kurang lincah suaminya kurang tahajudnya. Berapa bapak-bapak yang jadi khusyuk ketika jatuh tempo debt collector ya? Jadi sebetulnya ujian lebih berat itu adalah kelapangan. Kita sering lihat Palestina itu berat ujiannya, kita yang berat. Di sana udah nggak sempat maksiat ya. Zikir aja terus, betul tidak? Saya dengar itu tiap waktu keluarga tuh zikir terus. Ayo nah kita pulang husnul khotimah. Mana kita zikir? Gas aja terusin, gas. Mungkin. Lanjut. Kayaknya saudara banyak tersinggung nih. Nah yang ketiga adalah dalam tuku bisyari wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kita ini pasti akan kembali ke Allah. Dihisab nanti. Maka berikut ini sederhana saja. Supaya lulus ujian, gitu aja lah ya. Halo? Ini kan wajah-wajah penuh ujian. Bagaimana supaya lulus ujian? Jadi persoalan ini oleh Allah dirancang, hidup ini banyak persoalan, bukan untuk diselesaikan sendiri. Tapi dengar dalilnya, At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar. Jadi nggak usah takut menghadapi urusan hidup ini. Yang penting kita deketin Allah, Allah yang nolong kita. Bedanya persoalan hidup dengan persoalan sekolah dulu, ujian. Kalau dulu waktu kita sekolah ya, persamaannya ujian hidup dengan ujian sekolah, dua-duanya buat ngangkat derajat. Tidak ada ujian sekolah untuk membinasakan kita, betul? Bapak ini kan korban ujian semua, makanya jadi kerja di sini. Iya kan? Bela-belain ngutang orang tua tuh agar kita diuji. Bapak juga nggak mau lulus SMA diuji pelajaran TK. Nggak mau, terhina kita, betul tidak? Aib ya kan? Mau tidak? Anak kita nih, SMA ujiannya ujian TK. Nggak mau kita Pak. Nggak mau fakultas perminyakan atau apa ujiannya ujian SD kelas 1. Nggak mau. Nggak ada harganya kita. Justru ujian itu yang membuat kualitas. Jadi persamaannya ujian sekolah dengan ujian hidup sama-sama untuk meningkatkan diri kita. Dan yang kedua sama-sama sudah diukur. Mustahil SD pelajaran SMA ujiannya nggak usah dikerjain. Tapi perbedaan yang menyoloknya apa? Kalau ujian sekolah harus kita kerjain sendiri. Sekarang kita serahkan ke guru. Duhai guru yang baik hati. Engkau adalah guru yang penyayang, penuh perhatian, penolong. Engkau sudah tahu semua soal yang ada. Berikut jawabannya. Ya guru yang baik hati, dengan ini saya serahkan semua soal ujian ini kepadamu. Jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Kita udah tahu jawaban gurunya. Keluar kau. Tapi dalam hidup sebaliknya Pak.
Lihat Rasulullah doa. Wasiat Rasulullah kepada putrinya Siti Fatimah. Ya Hayyu ya Qayyum. Duhai Allah yang maha hidup. Ya Qayyum yang mengurus segala-galanya sendiri. Tidak perlu bantuan siapapun dan terus menerus. Birahmatika, dengan rahmatmu astagits. Tolonglah saya. Wa aslih li sya'ni kullah. Perbaiki urusan saya seluruhnya. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Nah itu dia. Itulah kesuksesan Rasulullah menghadapi persoalan sepelik apapun. Tidak mau sekejap pun lepas dari pertolongan Allah. Kita, maaf ya, jangan tersinggung ya, udah bodoh, banyak mikir. Bayangkan, mau mikir apa? Udah lemah, sok kuat. Udah nggak punya, sok kaya. Itu yang bikin capek. Jadi Bapak Ibu sekalian, hidup ini nggak ribet sebetulnya. Benar hidup ini akan banyak ujian. Tapi kalau kita dekat dengan Allah, Allah yang akan menuntun kita. Hati ditenangkan, pikiran dijernihkan. Kalau kita harus ketemu, bakal ketemu. Kalau kita punya utang harus bayar, Allah mau bayarin, ada yang ngebayarin. Tapi nggak mungkin, nggak ada yang tidak mungkin. Tinggal dibalikin hati itu yang utang jadi ridho. Betul tidak? Sebetulnya saya tuh mau nagih, lihat kamu tuh enak. Tapi kenapa ya jadi prihatin ningsih begini? Ya udah halal, beres. Hadirin. Tidak rumit sama sekali melunasi utang Tuhan. Rumah, apa yang susah? Semua urusan ada dalam kekuasaan Allah. Jadi otak kita tuh bukan ingin menyelesaikan masalah, tapi bagaimana saya jadi orang yang layak ditolong Allah menyelesaikan masalah. Kita ubah pikirannya. Bukan kita yang menyelesaikan, tapi kita berusaha jadi orang yang layak ditolong oleh Allah. Halo? Setuju tidak nih begini? Harus setuju deh, emang begitu ya. At-Tolak ayat 4. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa, baginya kemudahan dalam urusannya. Jadi masalah kita tuh bukan persoalan hidup, tapi kurang takwa kepada Allah. Berikut ini sederhana saja ya. Apa yang harus dilakukan? Sebetulnya di dalam Al-Baqarah yang awal tuh ya. Alif lam. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Yang pertama kita berbaik sangka ke Allah hadirin. Udahlah, nggak ada yang bisa nolong kita. Coba buka Yunus 107. Wa iyam saskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Jika Allah menimpakan kemudaratan padamu, apa aja bentuknya, tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Dia, Allah sendiri. Gelisah, tidak ada yang bikin tenang selain Allah. Anak belum soleh, tidak ada yang bisa bikin menciptakan anak selain Allah. Istri rewel terus, tidak ada yang bisa, jangan membungkam ya, tidak ada yang bisa mengurangi kerewelannya selain Allah. Punya keperluan apapun Allah udah tahu. Makanya wa iyuridka bi khairin, dan jika Allah menghendaki kebaikan padamu fala radha li fadli. Tidak ada yang bisa menghalangi. Jodoh, naik pangkat, umroh, lunas hutang, lunas, punya rumah, punya apa yang Allah mau kejadian. Baca surat Yunus 107 ya. Jadi mutlak hanya Allah penguasa, pemilik segala-galanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, itu yang pertama, husnuzon kepada Allah. Yang kedua apa? Perbaiki sholat. Kita ini sholat ke sini ya Allah. Tapi pas dari sholat mah lantur weh. Benar atau benar?
Pelanga pelongo dan gak ngerti. Akhwat, husuan mana? Sholat atau dandan? Kenapa sholat 5 menit aja meninggal tahan? Ayo dandan. Baru dia berhenti dandan. Pak, Bu, saran saya perbaiki sholat. Belajar arti bacaan sholat. Kita mah emang kayak keren ke masjid, tapi pas sholatnya mah nggak keren. Kemana we pikiran tuh, makan apa nih siang ini? Kayaknya nasi kotak tuh, kayaknya isinya nggak jelas tuh. Jangan-jangan kotaknya aja. Berapa banyak yang nggak kepikir, justru kepikirnya waktu sholat. Mau hidup enteng Pak? Dengar Pak, perbaiki sholat. Caranya adalah belajari lagi ilmu bacaan sholat. Kita kan sholat nggak ngerti. Sebetulnya dengan kata Imam Ibnu Qayyim, kalau paham dengan takbir aja beres Pak. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Yang lain-lain tuh nggak ada apa-apanya. Nah kita justru yang lain-lain. Yang jadi apa-apanya. Allah yang jadi nggak ada apa-apanya. Belajar di bacaan sholat ya. Sepulang dari sini. Baca tuh di Ustadz Google apa. Mulai dari Fatihah. Kita ayat kursi hafal tidak? Artinya maksudnya. Enggak, harusnya baca ayat kursi itu setan takut. Ini mah kita ketakutan sambil baca ayat kursi ya. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum sambil lari. Aneh. Apa enggak terbahak-bahak itu setan tuh kamu kebalik ya. Saya harusnya lari. Astagfirullah. Kita teh kemana aja. Sholat aja nggak bener, artinya nggak ngerti. Pelajari arti nikmat itu sholat itu hadirin. Demi Allah, kalau sholatnya bagus, pasti beda hidup kita tuh Pak. Wasta'inu bisabri wassalah. Jadikan sabar dan sholat sebagai pembuka pertolongan Allah. Ayo jujur periksa sholatnya, berapa persen ingat ke Allah. Udah tahu belum ciri orang yang celaka karena sholat? Ada 6 cirinya. Wawailul lil musallina alladzina hum an sholatihim sahun. Ini nih yang membuat hidup kita ribet aja. Satu, berat sholat tuh. Baru duhur, udah asar lagi. Cepet banget. Kayak kecewa gitu. Kenapa subuh jadi pagi begini? Aneh. Ini sinetron lagi rame-ramenya Isa. Walah. Nah itu udah hidupnya bekal berat tuh kalau dua ria. Jadi kalau ada orang baru semangat sholat atau diposting kalau bisa. Kalau sujud juga sambil Allah ria. Pokoknya dia semangat kalau ada orang. Bahkan kalau ada atasan dia cepat-cepat di sampingnya walaupun tidak wudhu. Sholat. Parah ini. Pasti yang kayak gini nggak ada bahagianya. Nggak ada bahagianya. 3. Ciri yang ketiga adalah senang melambat-lambatkan sholat. Ada aja urusannya ini ketikan belum beres. Ini ada aja, ada. Pokoknya ke Allah tuh sisa aja. Udah dijamin ya. Yang hidup kayak gini tuh enggak tenang hidupnya. Enggak ada tenang. Nanti 3 ya orang yang kayak gini tuh 3 cirinya. Selalu cemas dengan yang belum terjadi. Sedih, kecewa dengan yang sudah terjadi. Dan ribet waktu yang terjadi. Jadi ke depan stres, cemas, ke sini sakit, sedih, kecewa, terbelenggu aja oleh masa lalu. Dan yang sekarang ribet aja, ngomel, mengutuk, mencela, ngeremeh. Pokoknya kalau bunyi itu nggak ada yang beres aja. Gitu aja terus, kemerungsung. Jadi wajahnya kayak kerucut gitu. Pernah dengar nggak orang yang tiap ngomong teh ngomel, celetak, celetuk, nggak enak, mengeluh, mencela. Pernah dengar nggak? Jawab, pernah dengar tidak? Pernah dengar kan? Jelas nggak suaranya? Jelas suara sendiri gimana sih? Enak aja mikirin suara orang. Telinga kita kan tetangga mulut ya kan.
Gak gampang Pak kalau melihat orang yang hidupnya tidak bahagia, salah satu cirinya adalah suka melambat-lambatkan sholat. Pasti ribet aja hidupnya, nggak nyaman. Dan kalau ini udah nggak nyaman tuh auranya tuh nggak nyaman. Kalau ngomong nanti sekali ngomong tuh nggak enak. Celetak-celetuknya tuh nyelek. Giliran ditanya pertanyaannya nggak enak. Ngejawabnya lebih nggak enak. Emang kalau cepat meninggal yang begini agak lebih sedikit lah mungkin dosanya. Karena hidup lama juga makin banyak dosa. Kalau nggak tobat. Udah jangan nyari sasaran. Ini persis teman sebelah saya nih ya. Ini bos gue nih kayak gini. Terus rewel. Nggak akan berubah sepanjang kita mencari kesalahan orang lain. Lanjut. Ciri selanjutnya orang yang sholatnya jelek adalah suka dilambat-lambat dan cepat sholatnya tuh. Gesit, tangkas, dan tuntas dengan saksama dengan sesingkat-singkatnya. Ya, kayak preambul itu Pak. Jadi sholat Allah Akbar. Udah belum Fatihahnya? Udah deh. Udah agak lama. Dia kan udah ruku. Berarti makan Allah. Dan ciri khasnya sujudnya itu seperti ayam matuk makanannya. Tuh gitu. Allah belum juga tamat udah sujud lagi. Allah nggak ada nikmat-nikmatnya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Orang yang hidupnya bekal sengsara, lihat sholatnya cepet. Enggak ada tumaninahnya. Padahal tumaninah salah satu rukun sholat loh. Sholat itu enak hadirin. Nikmat kalau orang yang tahu kata para ulama gitu. Yang selanjutnya adalah sedikit ingat Allahnya. Justru segala diingat waktu sholat. Nyari kunci ketemunya waktu sholat. Rencana ganti tas, Allahu Akbar. Itu tas keren banget sih. Tapi stoknya kayaknya tinggal 2. Allah. Makin khusyuk dia. Gimana cara katanya ada 12 bulan cicilannya. Tapi uang mukanya dari mana semi Allah. Tapi itu bisa dia beres. Dah pasti kayak gitu tuh. Udah jadi maaf ya. Ya udah kalau sholatnya udah jelek. Udah siap-siap aja hidup ini gak nyaman. Kan yang bikin tenang hati itu Allah. Dan sholat itu zikir yang paling komplit. Iya. Dan yang keenam, orang yang sholatnya kurang baik itu adalah malas berjamaah. Nah Bapak Ibu, lalu apa lagi yang harus dilakukan kalau sudah memperbaiki sholat? Kalau kita ingin dimudahkan oleh Allah, tambahannya adalah istighfar, tobat. Karena setiap kepahitan itu diundang oleh dosa. Asyura ayat 30. Wa ma aswabakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpamu disebabkan karena tangan perbuatanmu sendiri. Punya dosa enggak? Sedikit atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Banyak sekali atau luar biasa banyaknya? Pertanyaannya istighfar berapa kali sehari? Nah jelas. Justru kita salah istighfarnya, harus istighfarin. Astagfirullahaladzim. Itu mah jengkel. Bukan begitu. Astagfirullahaladzim. Masa tobat kayak gitu ya? Emosi. Itu mah modifikasi emosi. Istighfar Pak. Percayalah Pak. Setiap dosa Allah saksikan. Tidak ada satupun dosa yang luput dari pandangan Allah. Dan setiap maksiat pasti balik kepada kita. Minimal berupa kegelisahan. Cemas, sedih, nyesek hati itu ya. Belum lagi masalah ini, masalah itu, kesehatan, pikiran, di rumah, di jalan, ada aja. Itu diundang oleh dosa yang tidak ditobatin. Saya duduk di sini, di bawah ada ular, di sini ada makanan enak. Informasi apa yang terpenting? Tentang ular, makanan. Kenapa? Bahaya. Sekarang siapa yang membahayakan diri kita? Dosa orang lain, dosa diri sendiri.
Jawab. Dosa pemerintah, dosa diri sendiri. Kenapa sibuk mikirin pemerintah? Hah? Dosa Biden atau Benjamin atau dosa. Sibuk mikirin Biden ya. Pak, dosa teman kantor atau dosa dari sendiri yang bahaya? Jawab. Ngapain mikirin teman-teman? Hah? Pikirin dosa dulu, punya diri. Udah punya istri belum? Punya suami enggak, Bu? Dosa mana yang bahaya buat emak-emak ini? Dosa suami, dosa diri sendiri. Jawab. Udah nggak usah meriksa-meriksa HP suami. Kenapa coba? Karena nggak tahu passwordnya. Dilarang tahu wala tajassasu. Al-Hujurat ayat 12. Coba yang udah pernah ngebuka HP. Buka HP suami. Hati jadi tenang makin galau. Makin galau. Udah itu dilihat jadi urusan jadi beres atau nambah? Nambah, makanya jangan. Udah dibilangin. Gak, mendingan tidak tahu kejelekan maksiat suami, tapi suami jadi benar daripada tahu tambah ngaco. Gak usah tahu. Ini juga jangan iseng nanya-nanya. Nih, dulu SMA punya pacar enggak? Mau ngapain? Ya punya dong. Hah? Berapa banyak? Ya pokoknya setiap semester tuh 2 lah ya. 1 inti, 1 cadangan. Hah? Ngapain aja? Ya standar lah. Kalau gitu papi kebagian apa? Ya sisanya. Ngapain ngomong kayak gitu? Gak boleh. Cari dosa sendiri, istighfar. Paling banyak istighfar, itu yang akan hidupnya lebih tenang. Nabi Adam bikin dosa. Tobat, selamat. Nabi Yunus dimasukkan ke 3 kegelapan, gelapnya malam. Masukkan ke dalam gelapnya laut. Masuk lagi ke perut ikan, gelap. Lolos dengan tobat. Jadi orang yang paling bekal ribet hidupnya, yang paling sedikit tobatnya. Man lazimal istighfar, barang siapa yang melazimkan terus istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan, 1 kegelisahan, kecemasannya diambil oleh Allah, digantikan ketenangan. Yang kedua, wa min kulli doikin makhrajan, jalan keluar. Ada aja, nggak tahu gimana. Pokoknya Bapak akan kaget kalau banyak sekali istighfar dengan benar, akan banyak pertolongan Allah. Aneh tapi nyata. Dan yang ketiga, warazaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah memberikan rezeki yang tidak diduga-duga. Istighfar, Pak. Beneran. Kita tiap waktu bikin maksiat. Nih, di sini tuh maksiat melulu kalau nggak hati-hati. Giliran Quran, Bismillahirrahmanirrahim, di skip. Giliran voli pantai, terus. Astagfirullah. Sholat sih sholat kayak yang keren, ya nggak? Jinah terus matanya. Astagfirullah. Oh, no. Nanti istighfarnya pelan-pelan lah Pak. Jadi ketahuan. Mau diteruskan enggak? Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhih. Kalau mau ditolong oleh Allah, Allah senantiasa menolong orang yang senang menolong. Jadi Pak, kalau makin banyak masalah, keluarkan berbagai sumber daya kita supaya nolong orang. Ini penting. Ada yang dengan harta. Bapak baca Ali Imran 134. Ya, ciri orang takwa yang bekal hidupnya ditolong. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang senang berinfak dalam lapang dan sempit. Pokoknya enggak ada yang miss kalau ingin ditolong Allah. Sedekah. Sedekah, jebet-jebet. Enggak usah kebanyakan mikir. Kita jadi kikir itu Al-Baqarah 268 tuh. Si iblis, si setan tuh yang nakut-nakutin kita kikir dan nyuruh kita pelit. Itu yang bikin ribet. Bapak ingin bahagia, ditolong oleh Allah, jangan ragu-ragu. Keluarkan. Tes. Kalau sekarang kotak infak lewat. Punya uang 2 lembar, 120. Mana yang disedekahkan? Jujur. 20. Ternyata keselip
125. Jadinya yang mana? 5.000. Astagfirullah, ternyata 127. Jadinya yang mana? 2.000. Itu yang bikin menderita tuh. Pernah saya lihat di YouTube kan ada tuh yang kotak infak lewat di pengajian kantoran gini. Yang ngeluarin 2 lembar, 1.000 dan 100.000. Dia mikir yang mana nih. Akhirnya dia putuskan yang 100.000. Yang dia lipat dimasukin ke saku. Yang 1.000 masuk ke kotak infak. Baru juga masuk tuh. Tiba-tiba ada yang nepuk dari belakang. Dilihat kakek-kakek udah tua, sederhana. Ngasih uang 100.000. Hebat sih kakek. Nggak kelihatan kaya, nggak kelihatan keren. Sedekah 100.000. Masukin aja ke kotak infak. Tiba-tiba si kakek nepuk lagi. Apa kek? Itu jatuh dari saku. Habis loh. Mau kayak gitu ha? Kalau Allah mau ngambil duit kita diambil Pak. Gampang wae motor bikin hilang. Betul tidak? Sekejap itu. Saya pernah makan pecel lele 11.000. Tiba-tiba satu di sini durinya diambil nggak bisa. Ke rumah sakit cuma nyambut 1, 300.000 Pak. Untung 1. Coba 10, 3 juta ya. Masya Allah, gampang bagi Allah mengambil. Ayo sedekah ya. Jebet hadirin. Coba gini. Punya uang potong 5%. Dapat gaji 5%, niatkan ada zakatnya, ada sedekahnya. Jadi miskin tidak? Mustahil. Naik 10%. Dapat 5 juta, potong 500. Tunggu, jadi miskin? Enggak mungkin. Naik 20%. Jadi miskin? Tidak mungkin. Naik. Kenapa saudara jadi tegang begini? Biasa aja. Ini kan baru rencana. Saya kan bisa lihat dari depan. Gimana baru rencana aja udah pelit. Ini kan saya kelihatan sekali hadirin. 5% senyum. 10% mulai dia mikir cicilan. Pas 20% begini semua tuh diam semuanya tuh. Saya tadinya mau naikin ke 40 loh Pak. Tapi takut stroke yang kita mah rencana aja pelit Pak. Halo? Ada yang nyeletuk. Emang gimana? Saya nih Pak, misal lagi duduk begini datang tamu. Terima kasih atas nasihat dan doanya. Yang utang-utang pada bayar. Juga tanah saya laku. Ini aset. Ini naruh di sini tos. Agak gede gitu ya. Apa nih Pak? Terserah pokoknya Mas sebagai syukur. Kasih. Pulang. Pas dibuka 10 miliar. Mau diapain coba? Gampang. Tinggal dibagi 2. 5 miliar untuk bapak-bapak, 5 miliar untuk ibu-ibu. Selesai. Namanya juga ngarang. Masa ngarang aja pelit? Hah? Meni kagum. Aduh, kalau mana dong? Udah ya saya ngarang aja sendirian. 100 miliar nggak usah bilang-bilang. Kita mah Pak, ngarang aja pelit. Ini yang bikin kita sumpah. Ayo Pak, Bu. Biasakan tiada hari tanpa sedekah. Sekarang ada QRIS kan? Pagi pakai QRIS, keluar jebet. Demi Allah, janji Rasulullah, mana kosot sodakotun min mal. Tidak akan pernah berkurang harta dengan sedekah. Bali yajda, kecuali nambah. Cara terbaik dapat pertolongan Allah adalah banyak sedekah dengan ikhlas. Ayo keluarkan terus ya. Makanan, tenaga, pakaian di rumah ada yang gak kepake, bersihkan, bagikan. Mau punya yang baru, beli yang baru, yang lain, rapikan, masukin, sedekahkan. Jangan nahan-nahan barang. Makin banyak orang yang kita bahagiakan, itu yang mendatangkan pertolongan Allah. Apalagi kalau kita sering memberi makan. Memberi makan itu amal jariah tuh Pak. Dipakai sholat, dipakai berbuat baik, kita dapat pahala luar biasa. Jangan dibiasakan senang ngumpul-ngumpul uang. Boleh sih sebagian, tapi keluarkan sebagian. Jadi Bapak Ibu kalau ingin ditolong oleh Allah, wallahu fi aunil abdi, makanal abdu fi auni akhi. Allah senanti akan menolong
orang yang senantiasa menolong hamba-hambanya. Rasulullah bahkan bersabda begini, aku lebih suka keluar untuk menolong orang yang kesusahan daripada aku itikaf 1 bulan penuh di Masjid Nabawi. Saking hebatnya pahala nolong orang. Jadi jangan ragu-ragu, jebet-jebet. Kita mah nggak bisa lah menyelesaikan persoalan kita sendiri, nggak akan bisa. Mending amalin, perbaiki sholat dan doa. Kemudian yang kedua tadi apa? Perbanyak tobat. Dan yang ketiga, tebar manfaat sebanyak-banyaknya. Masya Allah, minimal doa. Dengan apa aja? Asal ikhlas ya. Ikhlas itu seperti apa? Seperti matahari, hanya memberi, tak harap kembali. Bagai surya menyinari. Atau seperti jantung, berdetak tiap saat, berdegup tiap waktu, tidak pernah menonjolkan diri. Justru yang banyak menonjolkan diri yang sengsara. Ambeien, jerawat, bisul. Atau seperti gula. Gula, teh manis tidak disebut teh gula. Kopi disebut kopi. Martabak manis tidak disebut martabak gula. Padahal karena gula. Giliran martabak telur dipuji telur. Giliran penyakit, ini penyakit gula nih. Difitnah. Tapi gula tetap manis saja hadir. Nah itulah kita harusnya. Terus. Lakukan, lupakan, lakukan, lupakan. 3 amalan ini aja dulu ya. 1, perbaiki sholat. Yang kedua, perbanyak tobat. Yang ketiga, tebar manfaat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah, wahai yang maha menatap, maha mendengar, berkahi majelis ini. Kami hamba-Mu ya Allah, kami ngaku bergelimang dosa, berlumur aib. Jadikan majelis ini penuh dengan ampunan-Mu ya Allah. Ampuni sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami. Sehitam apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Ya Allah, berikan kepada kami sisa umur dengan iman yang teguh. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Wa yaqinan sadiqan. Wa qalban khasyian. Wa lisanan zakiran. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ansur ikhwanana fi Filastin ya Allah wa fi Uyghur wa fi kulli makan. Tolonglah saudara-saudara kami yang teraniaya ya Allah. Engkau menyaksikan segala-galanya. Hanya Engkau ya Allah satu-satunya penolong kami. Berkahi majelis ini ya Allah. Jadikan kesibukan bekerja kami jadi amal soleh. Titipkan kepada kami rezeki hanya yang halal barokah. Berikan kepada kami nikmatnya ibadah. Rumah tangga sakinah. Lahir batin sehat walafiat. Teman-teman yang soleh-solehah, keturunan yang soleh-solehah. Karuniakan kepada kami istiqomah ya Allah. Undang ke Baitullah ya Karim sebelum ajal kami tiba. Dan wafatkan kami husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Saya mohon maaf kelewat 5 menit. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di medsos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kerjasamanya dengan DT Peduli. Ya, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah telah kita dengarkan tausiah langsung dari Agim, ya. Ujian yang paling berat adalah kelapangan. Barang siapa yang bertakwa baginya adalah jalan keluar, kejarlah pertolongan Allah. Kalau kita dekat dengan Allah, Allah yang akan menuntun kita. Baik Bapak Ibu, kita tiba di penghujung acara. Semoga keberkahan selalu tercurah untuk kita semua. Saya mohon izin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.